Shalom. Shalom. Kita akan lanjut dari sesi sebelumnya. Kita akan bahas tentang penggenapan perjanjian keturunan yang keempat akan kembali. Kemarin sesi sebelumnya kita bahas mengenai haruslah mengenal dengan akurat permulaan dari keturunan yang keempat. Sesi sekarang kita bahas yang kedua. Kita harus tahu dengan akurat tentang akhir dari keturunan yang keempat. Keturunan keempat iman yang melanjutkan generasi perjanjian adalah Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Nah, sangatlah pasti bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub adalah 3 generasi iman. Kejadian 21, 25, Roma pasal 9. Nah, maka sekarang kita mencari keturunan keempat ini siapa? Yang pertama, poin 1. Dari antara 12 anak lelaki Yakub, siapakah keturunan iman yang keempat? Pertama, Ruben. Ruben adalah anak sulung yang bisa menjadi keturunan keempat perjanjian. Karena sejak lahir dia memang anak sulung. Biasanya anak sulung itu mewariskan hak ayahnya, hak keluarga. Tapi karena berzina dengan Bilha, gundik ayahnya, dia memuturi petiduran ayahnya. Dan hal perbuatan itu telah menjadi perbuatan yang menentang otoritas ayahnya. Kejadian 49 ayat 3-4. Kejadian 35 ayat 21 sampai 22. Sebagai referensi Imamat 20 ayat 11. Imamat 20 ayat 11. Allah tidak mengakui dia yang tidak bisa menahan nafsu birahi sebagai anak sulung. Jika mau menjadi keturunan perjanjian yang keempat yang menggenapi perjanjian sulung, amin. Kita juga harus kudus dan menahan diri. Amin ya. Yang kedua, Simeon dan Lewi tidak menjadi anak sulung karena dosa pembunuhan. Mereka menggunakan sunat upacara yang kudus untuk membantai laki-laki suku Sikem. Maka Yakub ayahnya menyatakan tentang amarah mereka bahwa mereka adalah alat kekerasan. Kejadian 49 ayat 5-7. 35 ayat 21 sampai 22. Jadi mereka yang tidak dapat tidak menahan amarah, mereka juga tidak dapat diakui sebagai anak sulung. Apakah kita adalah orang-orang yang bisa menahan diri atau sesuai perasaan langsung mengatakan dan berbuat? Kita harus menjadi orang-orang yang menahan. Kalau lihat Yakobus pasal 2 itu, kalau tidak bisa menahan amarahnya langsung marah, segala kebenaran yang ditimbun sampai hari ini runtuh. Dan kitab Korea seperti itu. Timbul kebenaran ditimbun, kemudian suatu hari karena marah jadi hancur semuanya. Ketiga, meskipun Yehuda adalah anak sulung secara jasmani, karena Ruben, Shimon, Yehuda, Aud sekarang keempat Yehuda secara jasmani ya, anak sulung secara jasmani. Ia bukanlah keturunan iman yang keempat. Dikatakan bahwa sampai Mesias atau bahasa Ibrani Shiloh, Mesias atau Shiloh datang, tongkat kerajaan tidak akan meninggalkan Yehuda. Di kemudian hari, Kristus memang datang dari garis keturunan Yehuda, keturunan Daud. Roma 1 ayat 3. Jelas, sesuai keturunan nubuat ini, tongkat itu menimbulkan kuasa raja. Dia datang lahir dari keturunan Yehuda. Dengan demikian, Yehuda lah merupakan anak sulung secara jasmani. Tetapi pada akhirnya keturunan iman yang keempat adalah siapa? Yusuf.
1 Tawarik 5 ayat 1 kita baca sama-sama. 1 Tawarik 5 ayat 1. 3, 2, 1. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian ketiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Jadi dikatakan hak sulung itu ada pada siapa? Yusuf. Ada pada Yusuf. Nah, sekarang kita lihat poin kedua. Jadi jelas Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf ya, sekarang Yusuf jadi anak sulung. Di tengah-tengah semua tidak Yusuf. Nah, sekarang poin kedua. Kalau begitu kenapa? Mengapa dikatakan bahwa Yusuf adalah keturunan iman yang keempat, keturunan perjanjian yang keempat? Pertama, kita bisa melihatnya dari kelahiran Yusuf dan kasih khusus dari ayahnya. Ia adalah anak lelaki yang lahir karena Allah ngapain? Allah secara khusus mengingat Kejadian 30 ayat 20. Kejadian 30 ayat 20 dikatakan. Lahir karena Allah mengingat. Jadi ia adalah anak lelaki yang lahir oleh siapa? Istri yang disayangi Yakub secara khusus. Yang lain tidak mengasihinya dengan khusus, tapi secara khusus mengasihi. Hanya kepada Rahel lah Yakub memanggil istriku. Kejadian 29 ayat 21, 44 ayat 27. Coba nanti kita baca, istriku gitu. Yusuf adalah anak yang Yakub paling kasihi dengan mendalam. Kejadian 37 ayat 3. Menurut adat istiadat di zaman itu, pakaian yang berwarna-warni hanya dipakai oleh anak sulung yang akan menjadi penerus ayahnya. Jadi, ya Abraham, Ishak, Yakub, di antara banyak anak, di antara beberapa 4 istri yang paling disayangi Allah paling disayangi itu Israel. Dengan menuju pada dia, istriku gitu ya. Ini yang yang Yakub akui, ini istriku. Di antaranya lahir siapa? Yusuf dan Benyamin. Kemudian ketika Yusuf lahir, Allah mengingat. Kalau yang lain tidak ingat, tapi ketika Yusuf lahir, Allah ingat. Nah, dikasihi mendalam, jubah maha indah diberikan. Nah, jadi kemudian Yusuf di umur 17 tahun bermimpi bahwa berapa berkas gandum? 11 berkas gandum sujud kepada dirinya. Kejadian 37 ayat 7. Ia juga bermimpi bahwa matahari, bulan, 11 bintang juga sujud menyembah pada dirinya. Ini berarti bahwa ia akan menjadi anak sulung bumi dan lebih lagi anak sulung langit. Bumi dan langit. Bukan hanya wah imannya bagus ya Bu di gereja. Lalu di dunia tidak dianggap aduh orang itu kalau dia ke gereja saya nggak mau ke gereja. Itu bukan anak sulung kan? Ya, harus dia di bumi pun harus diakui. Kemudian di langit juga diakui. Ya, kedua, makanya kalau lihat begini, wah Yusuf ini benar-benar ini layak untuk mewariskan iman Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf. Ya. Kedua, nama Yusuf apa? Dalam gaya Mesir, yaitu Jafnat Paneah. Kalau Abraham diganti Abraham, Yakub diganti Israel. Yusuf bukan diganti tapi diberi nama ya, gelar itu Jafnet Paneah. Nah, arti Jafnet Paneah artinya Allah berfirman atau pemilik nama ini akan hidup di kemudian hari
Orang-orang Yahudi menganggap bahwa arti nama tersebut adalah penyelamat dunia. Penyelamat dunia. Yaitu mereka berpikir bahwa rahasia yang Allah hendak lakukan akan dibuka lewat Yusuf. Wah, ini diakui oleh orang kafir. Luar biasa kan? Orang Raja Firaun juga lihat, wah ini orangnya, roh Tuhan selalu menyertainya. Rahasia yang Tuhan mau lakukan itu pasti dibuka lewat dia. Capek-panea. Jadi Yusuf telah memiliki tugas sebagai anak sulung untuk yang menghidupkan orang-orang dunia pada waktu kelaparan. Ketika pada waktu kelaparan datang di akhir zaman dunia, kita haruslah datang hanya kepada Yesus saja, baru kita bisa hidup. Amin. Seperti demikian, saya harap kita semua menjadi seperti Yusuf, menanggung tugas secara penebusan yang menghidupkan orang-orang secara rohani maupun jasmani. Secara jasmani, karena saudara pasti diberkati secara materi pun, orang-orang kenal saudara datang minta tolong, saudara bisa berikan. Wah, secara rohani tentunya secara rohani, orang-orang hatinya sedih dan tidak ada harapan, sepi, datangi kepada saudara, mereka berubah menjadi wah penuh harapan. Ada arti untuk hidup di dunia, apalagi di dunia yang akan datang, jadi penuh harapan. Maka ini orang-orang yang menghidupkan orang-orang kan. Maka dalam arti demikian, kita lihat nama saja, wah ini layak menjadi pewaris imannya, keturunan imannya keempat. Ketiga, Yusuf menjadi aktor utama di dalam struktur seluruh kitab Kejadian dan juga pencatatan kitab Ibrani. Pencatatan Ibrani kan ini rangkuman tokoh-tokoh yang beriman kan. Kalau ini seluruh kitab seluruh kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 50 total. Totalnya 50. Dari sini bagian 1 kitab kejadian pasal 1 sampai 11 ini bagian 1. Kejadian pasal 12 sampai 50 ini bagian 2. Bagian 1 kisah penciptaan dan Abraham. Nah, di sini ada kisah penciptaan dan Abraham. Lalu bagian kedua kehidupan pribadi Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf, 4 tokoh. Nah, di bagian kedua kitab Kejadian khususnya dari pasal ini 37 sampai 50. Kalau 37 itu berisikan kakak-kakak. Coba Kejadian 37 sampai 50, aktor utamanya adalah siapa? Yusuf. Sebelumnya Abraham, Ishak, Yakub 12 anak. Kemudian dari 37 sampai selesainya aktor utamanya Yusuf. Kejadian pasal 37. Kita lihat secara sekilas masa kanak-kanak Yusuf sedang menerima kasih ayahnya, lalu dijual ke Mesir. Aktor utamanya kan Yusuf. Kejadian pasal 38 tentang Yehuda, ini khususnya Yehuda sisipan. Pasal 39 Yusuf dijual ke rumah Potifar, masuk ke penjara, tetapi diberkati di situ. Pasal 40 Yusuf menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti Firaun. 41 Yusuf menafsirkan mimpi Firaun dan menjadi mangkumi. 42 Yakub dan kakak-kakak Yusuf serta Yusuf dan tentang keluhan Yakub. Kemudian 43 pertemuan antara kakak-kakak Yusuf dan Yusuf. 44 Yusuf mengapain? Memuji kakak-kakaknya, khususnya berbicara sama Yehuda. Kita pernah bahas di hari Rabu. 45
Yusuf menerangkan identitas dirinya kepada kakak-kakaknya. 46, Yakub bertemu dengan Yusuf. 47, Yusuf menuntun Yakub ke hadapan Raja Firaun. 48, wasiat Yakub dan Yusuf. Wasiat Yakub dan Yusuf. 49, Yakub memberkati 12 anak lelakinya, termasuk Yusuf juga. Terakhir 50, Yusuf dan kakak-kakaknya. Yusuf menghibur kakak-kakaknya. Lalu jenazah Yusuf, tulang Yusuf. Nah, kemudian di perjanjian lama, kejadian. Di perjanjian baru juga, di Ibrani 11 yang mencatat orang-orang yang beriman, Yusuf lah atau utamanya. Nuh, Abraham, istri, Sarah, urutannya Nuh, Abraham, Sarai, Ishak, Yakub, lalu Yusuf, kemudian Musa. Ibrani pasal 11 ayat 7, 8, 11, 20, 21, 22. Dari antara 12 anak lelaki Yakub, yang meneruskan Yakub hanya Yusuf saja yang muncul. Ayat 22 di sini. Karena iman maka Yusuf. Bukan Ruben, bukan Simon, bukan Lewi, bukan Yehuda, bukan Isakar, Sebulon, tapi Yusuf. Jadi kalau lihat struktur kejadian sama Ibrani, wah, iya Yusuf ini kan bisa mewariskan iman, keturunan iman dari Yakub. Jelas ya. Alamat demikian, wah ini layak dianggap anak sulung. Keempat, berkat yang Yusuf terima dari Yakub ayahnya, juga dari Musa. Berkat dari Yakub. Kejadian 49 ayat 26 dikatakan, orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Tetap hanya 12 anak, tapi di antara 12 anak, Yusuf ini teristimewa. Kemudian berkat dari Musa pun sama, orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Ulangan 33 ayat 16. Menurut Alkitab Inggris NLT dikatakan kata tersebut diterjemahkan sebagai prince. Ialah prince, pangeran. Ada 12 anak, tapi siapa yang pangeran? Hanya bagi Yusuf saja disebutkan ini tempel. Menurut 70 LXS diterjemahkan sebagai orang yang memerintah atau pemimpin. Di antara 12 anak, siapa yang pemimpin, siapa yang memerintah? Yusuf. Artinya Yusuf adalah anak sulung yang lebih unggul dibandingkan saudara-saudaranya. Dialah yang akan memerintah saudara-saudaranya. Maka dalam arti ini berkat yang diberikan oleh Yakub dan Musa, Yusuf lah layak menjadi keturunan imannya keempat, yang mewariskan perjanjian dan firman Tuhan dari Abraham, dari Yakub. Sekarang kelima, Yusuf telah memiliki sifat anak sulung, sifat sebagai anak sulung. Ia adalah orang yang melayani dengan rendah hati. Ia memiliki sifat anak sulung yang sejati. Ketika masih kecil, ayahnya Yakub mengutus Yusuf sampai ke mana? Ke Sikem yang jauh, di mana kakak-kakaknya sedang menggembalakan domba-domba. Waktu itu Yusuf yang masih kecil dengan rela taat pada ayahnya, dan demikianlah ia berbakti kepada ayahnya. Kejadian 37 ayat 13. Sahut Yusuf ketika ayahnya mengirim, sahut Yusuf, ya Bapa. Di kemudian hari, setelah menjadi mangkumi di Mesir pun, ia memelihara ayahnya Yakub dengan penuh perhatian. Kejadian 45 ayat 11. Di sanalah aku memelihara engkau ayahku Yakub. Dan Yusuf, bukan hanya ayahnya saja, tapi Yusuf mengampuni kakak-kakaknya yang telah menjualnya ke Mesir, dan bahkan melayani dengan memberikan banyak harta yang berlimpah kepada mereka, juga kepada keturunan-keturunannya. Kalau antara saudara ada yang bertengkar, terjadi pertengkaran,
Misalnya kakak saudara atau adik saudara memfitnah saudara atau pinjam uang kalau tidak bayar, saudara marahkan, itu pun besar uangnya misalnya. Kemudian saudara bisa rangkul, kalau tidak mau rangkul tidak bisa menjadi seperti Yusuf. Kalau bisa rangkul dengan kasih Tuhan, dianggap kamu layak menjadi anak sulung yang sejati. Ya kan? Ini kisahnya sama kan? Dia merangkul saudara-saudaranya, menjual dia ke Mesir. Ini sampai-sampai jual, mau bunuh kan? Benar-benar mau bunuh. Mau tenggelam ke dalam lubang, dijual ke Mesir, sampai ke penjara. Tapi dia tetap, ketika dia penjara kan bisa juga begini kan? Ini garam dari mana? Dari kakak-kakakku. Bukan dari Potifar, tapi dari mana gitu ya kan? Bisa saja seperti itu, benci sekali. Ya kan? Tapi tidak begitu, tidak demikian. Dia mengampuni dan menganggap itu semua terjadi di dalam pemeliharaan Allah, providence Allah. Nah inilah sifat sebagai orang anak sulung, ya kan? Segala yang terjadi dalam kehidupan kita, kita anggap oh ini amin, ini untuk melatih aku, supaya aku rendah hati, supaya aku mencari kebenaran, supaya aku benar-benar cari Tuhan. Makanya bagi dalam kehidupanku ada sengsara seperti ini. Ya kan? Ya. Nah, justru seperti demikian. Hari ini ya Kejadian 50 ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Yusuf bilang seperti itu. Hari ini kita pun, jika kita menjadi orang yang melayani, kita akan menjadi orang yang besar. Matius 20 ayat 26. Tidaklah demikian antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Markus 9 ayat 35. Lalu coba kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Lalu Yesus itu dan memanggil kedua belas murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, kalau yang menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Di hati manusia, semua orang ada keinginan untuk mau dilayani di posisi yang tinggi. Tapi Yusuf ya telah membunuh keinginan dirinya tersebut, dan dengan pelayanannya ia menjadi anak sulung. Saudara semua menjadi anak sulung, ya, dengan melayani orang lain. Kesimpulan, secara nyata, bagaimana 4 keturunan itu digenapi? Nah, bagaimana yang digenapi? Tadi kita telah bahas bahwa Yusuf adalah keturunan keempat dan ialah anak sulung rohani. Kalau begitu, nubuat keturunan keempat akan kembali ke tanah ini, tanah Kanaan ini. Bagaimana digenapinya? Yusuf keturunan keempat mati di Mesir, bukan di Kanaan, di usia 110 tahun. Berapa tahun? 110 tahun usia Yusuf. Dia mati di Mesir. Firman Allah pasti digenapi, dan perjanjian suluk ini pun harus digenapi. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Tapi Yusuf keturunan keempat mati di Mesir. Mati. Jadi bagi orang-orang yang mengingat perjanjian suluk di zaman itu, bisa juga atau bingung. Bukankah begitu? Oh, jika keturunan keempat, maka seharusnya pada zaman Yusuf harus kembali ke tanah Kanaan. Tapi apakah nubuatnya tidak tepat? Orang-orang yang tidak berhikmat bisa juga berpikir seperti demikian. Tapi meskipun Yusuf mati, perjanjiannya tetap digenapi. Dan tentang bagaimana perjanjian itu digenapi, itu disusun untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah dunia di buku kedua seri sejarah penebusan. Yang satu yaitu itu digenapi lewat wasiat iman Yusuf. Jadi wasiat pun harus hati-hati loh, harus hati-hati. Harus meninggalkan wasiat iman ya.
tahun 2082 perjanjian sudah dibuat. Lalu Yusuf mati di tahun 1806 sebelum Masehi. Berapa lama? 276 tahun berlalu. Setelah dibuat perjanjian dulu, 276 tahun sudah berlalu. Cukup lama kan? Meskipun 276 tahun telah berlalu sejak perjanjian dulu, perjanjian tersebut telah diwariskan. Saudara-saudara ingat perjanjian kata-kata yang sekitar 300 tahun yang lalu nenek moyang saudara yang katakan apapun dan muda ya 300 tahun lalu di zaman Singgasari atau apa kapan ya, jadi sulit ya. 300 tahun yang lalu ini diwariskan sampai ke Yusuf ya, Yakub. Menjelang ajal, Yusuf mengingat tentang wasiat Yakub ayahnya. Jadi ketika Yusuf masih ingat, dia wariskan. Lalu ia mewariskan kata-kata terakhirnya dengan iman kepada keturunan-keturunannya. Kalau misalnya dia tidak ada iman, aduh katanya untuk keturunan keempat akan kembali, tapi aku mati di sini. Aduh, pindahlah kamu ke lain. Ya, bahaya kan? Kalau karena dia iman tidak mengatakan demikian, ya kan? Nah, Kejadian 50 ayat 24 sampai 26. Ibrani 11 ayat 26. Dia berkata, Allah akan memperhatikan kalian sesuai perjanjian sulu, dan akan tiba harinya kalian keluar dari Mesir. Jadi jelas kan? Oh, sesuai dengan perjanjian dulu pasti Tuhan akan mengeluarkan kalian dari Mesir. Ini kan sudah dinubuatkan akan keluar dari Mesir, ya kan? Dengan banyak harta. Kejadian 15. Jadi dia percaya. Kedua, saat itu kalian pikulah tulangku. Kamu gitu kalian, pikulah tulangku. Dia mau memberi wasiat seolah-olah ini seperti kepada sekarang mereka ini kan, tapi terjadinya nanti. Jadi pikulah tulangku dan makamkanlah di tanah Kanaan. Nah, menjelang ajal pun Yusuf tetap memegang perjanjian Allah bahwa keturunan yang keempat akan kembali. Nah, pada akhirnya karena iman Yusuf telah masuk ke tanah Kanaan. Karena udah imannya penuh, udah mantap sekali. Kalau Tuhan lihat, oh kamu sudah ada di tanah Kanaannya, iya kan? Gak ada alasan yang menolak hal ini. Wah ini mantap sekali. Kamu sudah masuk, imannya sudah masuk. Bukannya nyaris masuk nggak ya? Nanti terjadi nggak ya? Aku bisa ke surga nggak ya? Aku akan tetap diubah nggak ya? Bukan seperti itu. Benar-benar. Saya udah bangkit kembali bersama Yesus, mati bersama Yesus, bangkit kembali bersama Yesus. Tinggal diubah sesuai janji Tuhan yang dikatakan di 1 Korintus 15 dan 51 sekitarnya. Kita semua akan diubah naik ke surga dengan hidup itu, dalam keadaan hidup itu. Ini janji Tuhan. Kalau orang-orang yang percaya firman Tuhan seperti ini, tidak berkata dengan sembarangan, aduh aku mau mati deh rasanya, ini capek sekali, panas sekali mau mati. Bukan seperti itu. Ya, jadi bahkan maupun tidak bisa mematahkan iman Yusuf yang memiliki iman yang hidup sebagai orang hidup. Meskipun contohnya yang lain, meskipun Habel telah dibunuh Kain, imannya berkata-kata. Dalam darahnya berteriak kan, berspeak, berteriak. Ibrani 11 ayat 4. Di dalam darah kata-kata Habel berkata-kata, darahnya hidup jadi berkata-kata. Apalagi firman darah Yesus masih hidup kan, di dalam darah Yesus firman berteriak berseru, percayalah firman Tuhan, kalian bisa memperoleh hidup kekal dengan diubah. Nah kalau begitu, bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub, Yusuf pun berseru tentang iman. Isinya apa? Di hadapan Allah semua orang hidup. Lukas 20 ayat 38. Iya kan? Aku pun tidak mati, kalian pun hidup.
Allah adalah Allah dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah dari orang yang hidup, imannya hidup, iman Abraham hidup, iman Ishak hidup, iman Yakub hidup, iman Yusuf pun hidup, iman jemaat Bukit Sion pun hidup. Poin kedua, jadi kalau lihat wasiat iman, wah ini Yusuf benar-benar masuk ke tanah Kanaan. Kedua, telah digenapi lewat tulang Yusuf dikuburkan di tanah Kanaan. Wah, luar biasa. Jadi Abraham tanah Kanaan, Ishak di tanah Kanaan, Yakub di tanah Kanaan, dikuburkan di tanah Kanaan. Kemudian Yusuf pun dikuburkan di tanah Kanaan. Apanya? Tulangnya. Dagingnya kan sudah lama jadi hilang. Tulang saja. Tulangnya. Setelah selesai perang penaklukan Kanaan, Yosua menguburkan tulang Yusuf di Sikem. Yosua 24 ayat 32. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem. Ketika Yusuf mati, bisa saja ia berwasiat seperti ini. Jika aku mati, langsung kuburkanlah aku di sini atau di tanah Kanaan. Bisa juga ya kan? Di tanah ini atau di Kanaan. Tapi Yusuf tidak meminta demikian. Jadi Yusuf tidak minta jika aku mati langsung kuburkan aku di Kanaan. Bukan seperti itu. Ia mengingat perjanjian Suluh bahwa akan berlalu kurun waktu penderitaan selama 400 tahun. Ya ingat kan? Karena akan digenapi 400 tahun berikutnya, maka ia membuat tulangnya dibiarkan tinggal di Mesir. Nah, setelah 360 tahun berlalu, akhirnya ketika Musa keluar dari Mesir, Musa membawa tulang Yusuf. Tulang Yusuf. Coba lihat gambarnya. Kita lihat 1876 sebelum Masehi. Keluarga Yakub masuk ke Mesir. 1846 Yusuf menjadi kayaknya selesai menjadi mangku bumi. Lalu di tahun 1806 sebelum Masehi, Yusuf mati di usia 110. Kalau saudara terhafal pun tidak ada masalah. Kalau saudara tiba-tiba terhafal, teringat, ini berkat juga, tidak ada masalah. Tidak, ini bukan soal kalau saudara ingat ini bukan masalah ya. Saudara kalau hafal ini bagus ya, ingat, lebih mudah untuk mengerti. 1806 Yusuf mati di Mesir. Lalu Exodus 1446 selesai Exodus pemimpin Musa. Lalu 1406 selesai masuk ke Kanaan. Kemudian 1390 tulang Yusuf dikuburkan. Nah, coba saudara di sini dari mati sampai Exodus ini berapa lama? 360 tahun. Ini di padang gurun kan? Ini sarangnya jauh. Kemudian ini padang gurun berapa tahun? 40 tahun. Jadi digabung 400 tahun. Kemudian ini penaruhan 16 tahun. Ditambah 416 tahun. Nah, kemudian kalau mau pelajarinya bisa lebih mendalami lagi, tapi untuk sementara bisa seperti ini. Jadi di sini dikurangi 400 berapa? Ditambah 400 berarti ini. Ini apa? Berapa tahun? 400 tahun kan? Ya? Ya kan? Menderita di Mesir. Nah, kalau ini 430 tahun kan? Benar kan? Jadi ketika Yakub keluarganya masuk ke Mesir, kemudian sampai Yusuf mangku bumi, masih 30 tahun mangku bumi.
maka ini tidak menderita. Maka kalau diambil, berarti hanya 4 tahun saja mereka menderita di Mesir sampai Exodus. Ya kan? Ini 400 tahun. Kan ini merdeka dari Mesir. Ya kan? Lalu kalau hitung dari perjanjian Suluh dibuat 2000 berapa? 82 kan? Sebelum Masehi. 82? Ya. Dari sini sampai tulang Yusuf dikuburkan. Perjanjian Suluh akan kembali ke kembali ke tanah Kanaan, kemudian sini. Di zaman Yusuf masuk tulangnya, masuk ke keturunan keempat. Keturunan keempat masuk ke tanah Kanaan, dikuburkan di Sikem di tanah Kanaan. Ketika Yusuf mengakhiri semua tugasnya, ya, pembagian tanah selesai, penaklukan dan pembagian selesai, 10 tahun, 6 tahun, total 16 tahun. Siapa yang menguburkan Yusuf? Yosua. Yosua ini keturunan siapa? Siapa? Efraim. Efraim itu yaitu anak dari Yusuf Manasye. Itu kan Efraim sama Manasye kan? Ketika berusia berapa? Yosua usia berapa? Berapa tahun? 110 tahun. Di Yosua 24, 29 sampai 32. Dicatat seperti itu. Ketika Yosua, coba kita baca. Yosua 24 ayat 29 sampai 32. Kita baca sama-sama. Dan sesudah peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnasera yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Keras. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir diturunkan mereka di Sikem di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 pesita dari anak-anak Hemor bagi Sikem dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Nah, ini di sini dikatakan tadi umur Yusuf berapa? 110 sama ya. Yusuf 110. Matinya 110 dan ya Yosua juga keturunan Yosua yang menguruk tulangnya. Dia mati di usia 100, Yosua pun mati di usia 110 tahun. Nah, sebelum Yosua mati di usia 110 tahun, ia menguburkan tulang-tulang Yusuf di Sikem tanah Kanaan. Meskipun Yusuf mati di Mesir, tulangnya dikuburkan di tanah Kanaan. Dengan demikian, setelah 692 tahun, 8 tahun kurang dari 700 tahun kemudian ya, berlalu, digenapilah nubuat keturunan yang keempat akan kembali. Amin. Puji Tuhan. Ini jelas kan? Bukannya Lewi, Kohat, Kehat, Amram, Musa yang kelihatan langsung dicatat seperti ini. Oh, ini kayaknya empatnya langsung 4 generasi sama dengan 400 tahun. Karena satu generasi satu tahun ini gampang, tapi tidak sesuai kita. Nyatanya Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf benar-benar digenapi. Imannya mantap masuk ke Kanaan. Tulang pun benar-benar masuk ke Kanaan sesuai nubuat. Jadi semuanya digenapi sesuai janji dan nubuat firman Tuhan. Maka hari ini pun segala firman janji firman yang diberikan pada kita pasti akan digenapi. Maka semoga sampai hari kesudahannya kita tetap memegang perjanjian Tuhan sehingga kita layak masuk ke surga dengan hidup. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.